Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita tarik nafas perlahan terlebih dahulu, kemudian hembuskan perlahan. Kita lepaskan semua beban-beban yang kita bawa, mau itu ngantuk, lapar, yang mungkin belum sarapan, pusing, ya kita lepaskan sejenak agar kita bisa fokus dan sadar dalam pembelajaran di hari ini. Oke? Oke. Sudah? Sudah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pak Novi bisa disiapkan terlebih dahulu teman-temannya. Siap, gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, pastikan terlebih dahulu di sekeliling kalian lingkungannya bersih, tidak ada sampah. Apabila ada sampah, bisa dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah ya. Oke, kalau sudah, coba disiapkan alat tulisnya. Kalau sudah, diangkat yuk. Mana punya Sudah. baju? Oke, bagus, pintar. Hari ini siapa yang tidak hadir? Yukuang, Bu, nggak hadir. Ibu kenapa tidak hadir? Katanya itu izin kakaknya menikah. Oh alah, menikah. Kemudian ada lagi yang tidak hadir? Hadir, yang lain hadir. Semua oke, bagus. Buat uang, semoga minggu depan bisa bergabung dengan kita untuk belajar bersama lagi. Iya. Untuk teman-teman yang lain tetap semangat ya, jangan ada yang bolos, oke? Siap. Oke, sebelum masuk ke materi utama, kita ingat-ingat terlebih dahulu materi minggu lalu. Apa, ada yang tahu nggak? Himpunan. Himpunan dan cara menggabungkan Tentang dua himpunan. Ya betul Mbak Novi. Oke, Ibu mau tanya, kalau dua himpunan yang saling lepas itu apa sih? Ada yang tahu contohnya nggak? Yuk. Saya. Ya, silakan. Ini Bu, misalnya itu ada makanan manis Ya. dan makanan asin. Nah, keduanya itu tidak mempunyai elemen yang sama. Ya, betul. Keduanya tidak mempunyai elemen yang sama sehingga keduanya disebut Saling lepas. atau tidak beririsan ya, karena misalkan makanan manisnya itu ada coklat, ada susu, makanan asinnya ada keripik, ada apa lagi, martabak. Itu keduanya bisa digabungkan tidak Tidak ya? bisa. Tidak bisa. Nah, kalau misalkan nih kita mau menggabungkan dua himpunan itu caranya gimana? Elemennya kan tadi berbeda. Ya. Kalau mau digabungkan itu gimana caranya? Apakah dengan dikali atau dijumlah? Dijumlahkan. Ya, betul. Berarti nah, hari ini kita akan belajar naik tingkat lagi, yaitu mengenai kaidah pencacahan. Nah, apa itu kaidah pencacahan? Sebelum kita mengetahuinya, kita tahu terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama itu kita akan kompleks yang akan diselesaikan bersama dengan kelompok kalian. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis yang mana bentuk dalam laporan dan akan dipresentasikan di depan bersama dengan kelompok masing-masing. Nah, oke, sekarang kita perhatikan gambar di papan tulis ini. Coba tebak ini gambar apa? Ada yang tahu nggak? Gambar itu plat Plat nomor kendaraan. Ya, betul. Nah, sebenarnya plat nomor kendaraan itu untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, apa ya? Sebagai identitas Motor kendaraan. Oke, sekarang ibu tanya, plat nomor kendaraan Agus sama Novi itu sama atau enggak? Beda. Beda di apanya? Beda itunya, nomornya beda. Hurufnya beda. Iya, hurufnya juga semuanya beda. Iya. Ya, kalau beda kayak gitu, kalau kalian jadi petugas samsat, apa yang akan dilakukan agar setiap plat nomor itu berbeda-beda? Mengombinasikan. Ya, betul, mengombinasikan dengan cara apa? Aturan kaidah
pencacahan. Itu namanya kaidah pencacahan. Sebenarnya karena di sini ada 30 orang, Ibu minta kalian dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, bisa berhitung dari 1 sampai 6, nanti tiap kelompoknya berisi 5 anak. Kalau sudah berhitung, nanti kalian berkumpul sesuai dengan nomor-nomor yang sama. Oke? Sudah berkumpul dengan kelompoknya semua? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu sudah kirimkan link untuk mengakses LAPD. Udah tak kirim di Mbak Novi ya? Ya, udah saya kirim di grup kelas, Bu. Oke. Kalau sudah bisa diakses oleh masing-masing kelompok. Yes, Ibu ya. minta untuk kerja kelompoknya saling dukung dan bekerja sama. Jangan Ya. ada yang saling membebani. Oke? Siap. Oke, kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Gimana Mbak Novi? Tadi ada berapa jaket? Ada 3 sama 2 sepatu. Ya. Terus? Terus untuk mencari kombinasi yang memungkinkan. Ya. Berarti gimana caranya? Bagaimana? Sudah selesai semua atau belum ini? Udah. Sudah? Bu. Ya, oke. Kalau sudah selesai semua, tolong laporannya dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke. Akan dikirim terlebih dahulu. Udah. Dilanjutkan presentasi kelompok. Nah, untuk presentasi kelompok kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk perwakilan, silakan dari kelompok 1 bisa maju terlebih dahulu. Oke. Di sini ya, Bu. Ya. Untuk kelompok yang lain bisa memperhatikan ya. Udah, Bu. Sudah? Oke. Kalau sudah bisa dijelaskan Ya. biar teman-temannya paham yuk. Oke, kita tadi pada soal ya, teman-teman, itu ada jumlah jaketnya itu ada 3, hitam, merah, sama putih. Kemudian ada jumlah sepatunya itu 2, sneakers sama boots. Kemudian yang ditanya itu kan berapa sih kombinasi yang mungkin terjadi kan? Nah, untuk menyelesaikan ini maka yang pertama itu ada sneakers, ada putih ditambah boots. Jadi ada 6 kombinasi. Ya, betul. Gimana teman-teman semuanya? Jawabannya sama enggak kayaknya Mbak Novi? Oke, sama. Ya betul ya. Jadi di sini ada jaket, ada 3 jaket hitam merah putih, sepatunya ada sneaker boot. Nah, tiap jaket sama sepatu ini kan berbeda jenis, tapi bisa dikombinasikan jaket hitam dengan sneaker, jaket hitam dengan boot, dan seterusnya sampai jaket putih, sampai sepatu boot. Nah, jadi totalnya ada Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul. Ada yang mau mengkritisi mungkin? ada teman-teman. Tidak ada? Oke, Mbak Novi boleh kembali ke tempat dulu. Terima kasih. Ya. Ya. Jadi jawaban semuanya itu sama seperti yang ada di papan tulis atau ada yang berbeda? Yuk. Beda, Bu, punya kelompok aku. Ya, silakan Mbak Ana. Bedanya itu kalau kelompok kita tadi berdiskusinya itu Ya. kita kalikan, Bu, karena kalau kombinasi itu tinggal dikalikan semua, pilih yang ada pada soal sehingga 3 dikali 2 itu sama dengan 6 kombinasi. Ya, kenapa 3 dikali 2? Karena jumlah jaketnya itu kan 3, terus jumlah sepatunya 2, jadi 3 dikali 2 sama dengan 6, tapi hasilnya sama kayak yang dijumlahkan. Tapi caranya berbeda. Iya. Oke, bagus. Penemuannya dari kelompoknya Mbak Ana kelompok berapa? Kelompok Kelompok 3. kelompok 3. Oke, bagus. Jadi kalau anak-anak bingung mendapatkan soal yang pilihannya banyak, misal di sini jumlah jaketnya ada 5, terus jumlah sepatunya ada 10. Nah, apakah kalian akan mengkombinasikan satu-satu? Nggak mau. Nggak mau. Pasti pas Panjang. bakalan lama banget kan? Iya. Jadi kita kalikan saja pilihan-pilihan yang ada pada soal. Jadi kalau menemukan soal
paham semua mengenai kaidah pencacahan, terutama pada aturan perkalian? Sudah Bu. Paham. Yang kaidah pencacahan ada apa aja? Aturan perkalian, terus aturan penjumlahan. Nah, ada yang mau menyimpulkan nggak apa itu aturan perkalian, apa itu aturan penjumlahan? Yuk, ya ada? Yuk Mbak Novi. Yuk. Itu ketika terdapat soal kombinasi kita bisa menggunakan aturan perkalian. Namun ketika jumlahnya itu berbeda, maka kita bisa menggunakan aturan penjumlahan. Ya, betul ya. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Ada? Nggak ada. Cukup. Oke, sudah cukup. Betul apa yang disimpulkan oleh Mbak Novi. Jadi di kaidah penjumlahan itu kan ada aturan perkalian dan penjumlahan. Aturan perkalian itu sendiri ketika pilihan-pilihannya bisa dikombinasikan, maka kita bisa langsung eksekusi menggunakan perkalian. Kalau misalkan di soal itu kok berbeda, contohnya saja, misal kita mau mendengarkan musik pop dan ada musik dangdut, apakah kedua telinga kita bisa mendengarkan dua musik yang berbeda? Tidak, Tentunya tidak. Sehingga kita gunakan apa itu? aturan penjumlahan. Ya, jadi misal ada dua musik pop, ada tiga musik dangdut, maka tinggal dijumlahkan saja menjadi pilihannya ada 5. Iya betul. Sampai di sini bisa dipahami, bisa diterima semua? Bisa Bu. Bisa. Kalau bisa, sekarang saatnya evaluasi mandiri. Anak-anak bisa membuka link yang sudah Ibu kirimkan tadi oleh Mbak Novi ya, dikirimkan ke grup. Sudah. Kalau sudah bisa dikerjakan secara mandiri. Di situ ada aplikasi Kahoot. Nanti akan terlihat yang tidak mengerjakan siapa, yang mengerjakan siapa, dan nilainya juga langsung terlihat. Jadi nanti ada ranknya, dan untuk yang dapat peringkat pertama nanti bisa Ibu berikan hadiah ya. Ya. Oke, silakan Mau dikerjakan hadiah? ya. Sesuai Ya. dengan waktunya. Jadi tiap nomornya nanti akan diberikan waktu. Oke, kerjakan semaksimal mungkin. Bagaimana soal evaluasinya? Apakah mudah untuk dikerjakan? Mudah. Tidak. Mbak Novi dapat berapa skornya? Dapat. Tadi Ibu lihat yang paling tinggi ini. Ya dong. Waduh, keren. Berarti nanti menemui Ibu di ruang guru ya. Ya dapat apa Bu? Ya nanti akan Ibu kasih sesuatu Ya siap. sesuai dengan kerja kerasnya. Jadi teman-teman kalau ingin mendapatkan hadiah kayak Mbak Novi bisa belajar dari jauh-jauhan. Ya. Kalau bingung bisa tanyakan ke Ibu aja kayak Mbak Novi ya. Siap. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau mungkin kurang menyenangkan atau Menyenangkan Bu. menyenangkan? Iya senang banget dapat hadiah saya. Oke, buat teman-teman semuanya jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan berikutnya untuk mendapatkan hadiah dari Ibu ya. Ya. Oke. Kalau untuk materinya bisa diterima semua kan? Bisa. Bisa. Kalau untuk perasaan kalian bagaimana hari ini? Senangkah setelah mempelajari ini atau pusing? Kenapa pusing? Karena ada hadiah. Iya. Oh ya udah, berarti besok belajarnya dicicil ya. Ya. Oke, bagus. Nah sekarang kalian tahu bahwa kombinasi seperti plat nomor ini itu dapat menggunakan kaidah pencacahan, dan juga kalian bisa gunakan kaidah pencacahan itu untuk di kehidupan sehari-hari, untuk membuat jadwal, untuk menentukan menu makanan. Misalkan kalian mau membeli makanan di Olive, nanti kalian bisa mengombinasikan es teh dengan ayam dan nasi atau sebagainya gitu. Nah kalau sudah, Bu beritahu materi untuk minggu depan itu ada notasi faktorial ya. Tolong dipelajari di rumah, bisa dipelajari bersama teman-teman atau juga dipelajari sendiri. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga dapat diterima dan dapat digunakan di kehidupan kalian ya untuk materi ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik.
Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata dan mungkin kurang berkenan, dan Ibu tutup untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.